Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Cooking Channel. Ayo, ini aku bikin apa? Ini bikin minyak kelapa ya, teman-teman. Jernih banget minyak kelapanya. Ini udah berapa kali saring. Dan ini ampas galendonya, teman-teman. Jadi kita bikin minyak kelapa untuk pijat, untuk segala macam ya. Bikinnya memang perlu waktu berjam-jam, tapi nggak apa-apa. Langsung aja kita simak videonya. Oke, ini aku punya 4 butir kelapa tua. Kebetulan nih ngambil dari kebun ya, dan 3 butir itu udah ada akar-akarnya sedikit. Jadi daripada nanti keburu berakar dan misalnya busuk ya, kita manfaatkan aja untuk bikin minyak kelapa. Yang 1 butir lagi udah tua semua sih kelapanya, udah tidak ada akarnya ya teman-teman. Jadi kalau kelapa harus cepat-cepat diolah. Kalau banyak kita bikin minyak kelapa aja ya. Jadi 4 butir kelapa tua ini udah diparut di pasar ya. Udah tinggal campurin ke air ya. Di sini 4 butir kelapanya yang ukuran sedang aja, tidak terlalu besar. Ini masih ada ampas-ampasnya ya, kulit kelapanya, karena enggak dikerok terlalu bersih banget. Jadi seperti ini. Kalau dikupas kulit dalamnya itu pasti putih semua ya. Ini enggak teman-teman, ini langsung di mesin aja. Dan siapkan ada kurang lebih berapa nih, 2000 ml air ya. Ini aku pakai 2000 dulu. Kebetulan baskomnya ini baskom yang tidak terlalu besar. Ini kita peras-peras dulu sedikit-sedikit ya teman-teman dengan 1000 ml air. Memang harus ada gelas takar ya, tapi kalau nggak ditakar juga nggak apa-apa, yang penting semuanya kerendam air ya. Ini aku bejek-bejek dulu seperti ini. Kita tambahkan air sedikit-sedikit lagi. Minyak kelapa itu mahal ya teman-teman, daripada kita beli kalau ada kelapa tua, atau bisa juga kita beli kelapa tuanya ya, tidak mesti dari kebun, bisa juga beli di pasar, tapi cari yang benar-benar udah tua, dan itu kita bisa bikin sendiri. Banyak sekali manfaat dari minyak kelapa, selain untuk pijat ya, untuk kerik, kalau masuk angin ya, pakai minyak kelapa itu wangi, dan juga bisa ya menutrisi kulit juga, dan bisa banyak manfaatnya untuk apa aja minyak kelapa itu ya. Dan ini sudah 2000 ml air, jadi baskomnya itu tidak terlalu besar, kita pindahin ke baskom yang lebih besar lagi ya. Dan ini udah aku pindahin ke baskom yang lebih besar. Dan teman-teman ya, kalau bikin kelapa atau minyak kelapa itu harus sabar. Jadi butuh waktu tentu saja, apalagi ini saya banyak. Ini udah airnya udah saya tambahan 1000 ml lagi. Jadi total airnya itu ada 3000 ml air. Kalau dihitung ya, bisa setengah liter air ya untuk per 1 butir kelapanya, atau juga bisa 750 atau 700 ml air per 1 butir kelapanya. Jadi teman-teman bisa bisa bikin 2 butir kelapa itu bisa 1000 liter aja airnya. Tapi kalau cuman 2 atau 1 butir itu mesti hasil minyaknya tidak terlalu banyak ya. Aku aja 4 butir kelapa jadinya kurang lebih ada ya 150 ml lah, mentok-mentok 200 ml minyak kelapa. Jadi harus agak banyak kelapanya ya kalau kita mau stok minyak kelapa yang lumayan banyak. Jadi memang keperluannya untuk ya pijat-pijat, massage seperti itu ya. Jadi memang nggak banyak banget, lumayan lah. Kalau bisa bikin sendiri dari 4 butir kelapa itu bisa 100 sampai 200 ml. Dan ini sudah ada saya pakai panci bekas
rice cooker, kebetulan bagus ya, stainless, jadi pas tidak menimbulkan kerak di dasar-dasarnya. Kalau untuk bikin minyak kelapa pakai stainless itu bagus. Dan saya mulai dari siang, kurang lebih dari jam 12 ya, dari jam 12-an atau jam 11 teman-teman, itu bisa hasil begini sampai jam setengah 5 sore, kurang lebih 5 jam ya, 5 jam perjalanan pembuatan minyak kelapa itu. Memang dari santan itu terus pakai api besar terus saja ya, sampai menyusut sampai jadi galendo ya. Galendo itu adalah ampas santannya, yang mana bisa kita manfaatkan untuk membuat rendang daging. Pasti wangi banget teman-teman. Ini aku tumpahin dulu ya, karena kurang apa ya namanya ya, kurang jernih sedikit, ada ampas-ampas sedikit gitu ya, jadi aku nggak betah, jadi aku harus saring lagi teman-teman. Untuk penyaringannya bisa 2-3 kali penyaringan supaya betul-betul jernih, jadi ampas santannya itu tidak ada lagi yang mengendap di minyak kelapa, sehingga minyak kelapanya itu lebih jernih. Tuh ya, bening banget, wangi banget teman-teman. Ini galendo ya, namanya tuh galendo. Bisa kita manfaatkan untuk membuat rendang daging tentunya yang wangi, dan hasil rendangnya juga lebih kering ya kalau pakai galendo, rendang kering gitu. Wah, pokoknya mantap teman-teman. Oke, jadi disaring lagi, kalau bisa sih saringannya yang bahan atau yang kain ya. Aku punyanya yang kayak gini, nggak masalah, yang penting udah 2-3 kali penyaringan dia udah jernih, tidak ada lagi ampas galendo yang tersisa. Dan satu catatannya, kalau bikin minyak kelapa harus sabar ya, siapkan gasnya. Jadi memang 5 jam itu cukup lama ya, ditinggalin tidur, tinggalin pegang apa-apa ya, handle sana sini juga masih bertahan ya 5 jam ya teman-teman. Tapi memang kalau bikin sendiri lebih puas ya, lumayan dapat segini dari 4 butir kelapa, bisa buat pijat-pijat, oke, bisa buat massage juga dan lain sebagainya. Kerik-kerik kalau masuk angin ya bolehlah pakai minyak kelapa ini ya. Oke teman-teman, sampai kita habiskan semua ampasnya ya. Dan ini juga kalau digado tuh enak, bisa buat cocolan juga ya, cocolan aneka makanan tradisional. Dan lumayan ketika sudah disaring seperti ini, hasilnya bagus ya, hasilnya sangat jernih dan kecium wangi banget ya. Pas masaknya juga kecium wangi dari galendonya. Manfaatkan jar bekas cookies ini untuk wadah minyak kelapa. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.